Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kami dari kelompok 9 akan memaparkan mengenai rancangan alat peraga. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk sama anggota kelompok 9. Ada saya sendiri, Khairutun Nasifa, NPM 002. Ada Andin Mirela, NPM 058. Kemudian ada Vena Alivia, NPM 141. Dan ada Anggora Mukti dengan NPM 156. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada analisis permasalahan. Berdasarkan jurnal dengan judul Analisis Faktor Kesulitan Belajar IPA Konsep Kelistrikan kelas 9 SMP di Kabupaten Pandeglang, permasalahannya didapatkan yaitu kebanyakan praktek pembelajaran pada materi kelistrikan hanya mendengarkan ceramah dari guru, sehingga siswa dituntut untuk mengingat penjelasannya dan tidak memahami konsep dari kelistrikan itu sendiri. Selain itu, pada konsep kelistrikan, siswa mengalami kesulitan belajar pada beberapa materi, salah satunya yaitu rangkaian listrik. Solusi yang kelompok kami tawarkan berdasarkan permasalahan tersebut adalah membuat alat peraga rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Pembuatan alat peraga ini ditujukan untuk mempermudah siswa dalam membedakan sifat rangkaian listrik seri dan sifat rangkaian listrik paralel. Alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama ada kardus, yang kedua selotip, yang ketiga kabel, yang keempat gunting, yang kelima saklar, yang keenam 4 buah bohlam 2,5 volt, yang ketujuh 4 buah dudukan bohlam, dan 4 baterai. Selanjutnya, pada proses pembuatan rangkaian seri, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, satukan bagian kabel, kemudian hubungkan dengan memasukkan bagian saklarnya ke dalam kabel. Yang ketiga, rekatkan kembali bagian baterainya, kutub positif dengan kutub negatif. Yang keempat, pasang rangkaian secara berurutan atau berderet tanpa adanya percabangan. Dan yang kelima, tempel dan rapikan rangkaian listrik seri di atas kardus dengan direkatkan menggunakan selotip supaya lampu dapat berdiri. Selanjutnya, proses pembuatan rangkaian paralel. Yang pertama, persiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang kedua, potong kabel sepanjang 1 meter dan bagi menjadi 2 bagian, lalu bagi lagi menjadi 4 bagian. Yang ketiga, ambil salah satu kabel, potong ujungnya, putar agar penutup kabel terpisah. Ulangi untuk ketiga kabel lainnya. Yang keempat, masukkan bohlam ke dudukan dengan memutar agar kuat dan tidak bergerak. Yang kelima, masukkan bagian kabel ke dalam dudukan bohlam dengan memutar. Yang keenam, hubungkan kabel yang sudah dibuka penutupnya ke saklar. Yang ketujuh, satukan ujung kabel dengan memutar. Lakukan juga dengan kabel lainnya. Yang kedelapan, sambungkan baterai dengan selotip agar stabil. Hubungkan kabel pada kutub positif dan negatif. Yang kesembilan, tempelkan rangkaian secara bercabang. Yang ke-10, tempel dan rapikan rangkaian listrik paralel di atas kardus menggunakan selotip agar posisi lampu stabil. Selanjutnya adalah cara penggunaan. Dapat kita ketahui beberapa perbedaan antara rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik seri, yang pertama rangkaian listrik dipasang secara berurutan dan tidak bercabang. Yang kedua, jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lainnya juga ikut padam. Yang ketiga, cahaya lampu yang dihasilkan lebih redup. Kemudian rangkaian listrik paralel, yang pertama rangkaian listrik disusun secara bercabang. Yang kedua, jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lainnya tetap menyala. Yang ketiga, cahaya lampu yang dihasilkan lebih terang. Selanjutnya adalah manfaat. Yang pertama, siswa mampu mengamati dengan cermat cara merangkai rangkaian listrik secara seri maupun secara paralel. Yang kedua, siswa mampu membedakan rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel berdasarkan hasil pengamatan. Sekian paparan dari kelompok kami, mohon maaf apabila banyak kesalahan dan juga kekurangan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.